Alicia Fitripola. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu novel aku yang berjudul 00.00. Ya benar, judulnya ini. Karya dari Kak Amelia Valencia. Di sini ada tulisan sepasang luka yang berakhir duka. Ya, kenapa aku mau mereview ini? Ini novel kedua aku setelah novel judulnya Nalan deh kalau nggak salah. Aku pertama kali beli novel dan itu pas zaman COVID lah kalau nggak salah ya. Nah ini juga nih, ini tadinya nggak berbentuk ebook segini, nggak berbentuk ebook kayak begini. Ini tuh tadinya ada di aplikasi namanya Wattpad. Nah ini di Wattpad itu lagi booming pas zaman COVID 2020 kalau nggak salah 2020 ya. Nah ini karena di tahun itu kan di rumah aja ya, jadi banyak banget orang-orang yang kayak gabut lah, kayak baca Wattpad lah. Nah itu salah satunya aku nemu ini dia. Aku cari dulu di aplikasi itu TikTok, dan ternyata banyak banget yang saranin baca ini bagus gini. Terus begitu aku baca, bagus, beneran bagus banget. Oh ya, aku baca ini tuh pas ikut dia masih ongoing ya, masih baru lah ya, jadi nggak langsung ada gitu. Menurut aku ini bagus banget. Ini aku beli buku ini, novel ini, padahal aku udah baca di Wattpad. Aneh ya, aku nggak nyesel sih sebenarnya. Emang kayak aku mau milikin dia versi nyata, versi fisik kayak gini, karena menurut aku bagus. Nih dia ada tangannya kayak gitu, bagus. Nah aku mau ceritain singkat nih bagaimana cerita dan novel di sini. Novel ini tuh menceritakan kehidupan Langkara Putri Langit. Dia itu seorang siswi SMA yang terus menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Sejak kecil juga Langkara selalu dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang berbakti, yang sempurna dan penurut, dan terutama dalam bidang pendidikan ini. Tapi cara didik kedua orang tuanya itu juga menurut aku tuh keras banget ya buat Langkara sendiri, dan dia tuh jadi merasa takut gagal dan selalu merasa tertekan ketika dia melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan kecil. Dia juga sering menerima kekerasan fisik maupun batin serta dibanding-bandingkan sama orang lain yang dianggap lebih baik. Jahat banget kan emang orang. Nah ada lagi nih, setelah kedua orang tuanya cerai, kehidupan Langkara tuh makin berat karena dia harus tinggal sama ayahnya, terus sama ibu tirinya juga, sama adik tirinya. Nah, oh iya aku lupa, di sini tuh adiknya juga ya, dia yang membuat Langkara tuh jadi tertekan, terus juga banyak masalah karena adik tirinya ini bikin semua orang terdekat Langkara tuh jadi menjauh, karena adiknya, pacarnya Langkara sendiri aja juga lebih percaya sama adik tirinya dibanding pacarnya sendiri. Itu yang membuat Langkara makin tertekan. Adiknya mau ngerebut cowok kakaknya, jadi kayak
Habis itu walaupun dia udah berusaha memberikan yang terbaik buat kedua orang tuanya, Lengkara tetap merasa dirinya nggak pernah merasa cukup di mata orang tuanya, dan juga nggak mendapat apresiasi atas usahanya sendiri. Seburuk itu Lengkara di mata kedua orang tuanya. Coba, walaupun dia udah berusaha semaksimal mungkin, udah ikutin semua kemauan orang tuanya, tapi tetap gak pernah Lengkara diapresiasi ataupun diucapin kata selamat, gak pernah. Aneh ya. Nah, novel ini tuh benar-benar nunjukin kalau nggak semua anak yang kelihatan kuat itu sebenarnya baik-baik aja. Seperti Lengkara, dia hidup dengan banyak sekali tekanan dari keluarga, dituntun harus selalu sempurna, pintar, dan juga gak boleh bikin kesalahan sedikit pun. Yang tadi aku bilang juga, dia bukannya dapat dukungan, dia malah sering dibanding-bandingin dan gak pernah merasa cukup di mata orang tuanya sendiri. Nah, lama-lama itu juga semua tekanan itu bikin dia ngerasa capek secara mental, dan dia juga ngerasa kalau dirinya tuh dia sendiri. Nah, dari novel ini juga ngajarin kalau kata-kata dan perilaku orang tua ke anak itu berpengaruhnya sangat besar banget loh. Terus juga kadang orang tua mikir mereka cuma mendidik, terus padahal tanpa sadar mereka malah bikin anak takut gagal, terus kehilangan rasa percaya diri, terus juga bahkan susah banget buat bahagia. Nah, dari cerita Lengkara ini kita jadi sadar kalau setiap anak sebenarnya cuma pengen dimengerti, dihargain usahanya, dan disayang tanpa harus jadi sempurna dulu. Itu video review aku lupa tambahin kalau novel ini dia endingnya itu sad ending ya, aku lupa baru bilang ya untuk saat ini, karena ya yang aku bilang tadi dia banyak banget melewati masalah dari masa kecil masalah besar ya. Dan gak cuma itu loh, ternyata dia ada versi lain lagi, ada yang 01.00 terus sama 02.00. Nah ya, aku cuma cukup beli ini aja, dan aku cuma baca ini aja, aku nggak baca dua itu karena menurut aku ini aja udah sakit ya, udah kayak udah ngerasain kayak sedih banget. Terus aku nggak mau ngelanjutin yang kedua itu, yang duanya itu, karena menurut aku udah cukup ini aja, karena ya gitu.